Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi. Minggu yang lalu kita masih mengingat tentang kaidah tunjuk dari Muhammad ibn Syah ibn Athaillah dalam kaidah malam ya'rif qadra ni'ami biwijdaniha arafaha biwujudi biqdaniha. Artinya malam ya'rif, orang yang tidak mengenal, tidak mengetahui qadra ni'ami, akan kadar-kadar nikmat atau ukuran-ukuran nikmat yang semestinya tidak kita pungkiri lagi. Betul-betul kita rasakan betapa agungnya nikmat Allah ini. Tetapi lam ya'rif, tidak mengenal, bukan berarti tidak mengetahui. Berarti maknanya tidak peduli dengan nikmatnya Allah ini. Maka biwijdaniha, dengan wujudnya nikmat tadi, arrafaha, maka Allah akan mengenalkan, memberitahukan mengenai nikmat-nikmatnya yang begitu mengalir sana air yang tidak pernah berhenti, tapi banyak dilupakan oleh hamba-hambanya. Kalau yang kufur tidak bisa, sudah tidak bisa diungkit kata-kata lah. Yang diharapkan di sini adalah nikmat-nikmat yang dilupakan oleh orang-orang mukmin, yang tidak mau mengimani akan keberadaan, tidak mau mengimani keseluruhannya. Kebanyakan ini, kalau kita berbicara tentang mengimani, banyak ayat-ayatnya Allah yang menyayangkan atau memperingatkan kepada hamba-hamba yang sudah dipilihnya selalu senantiasa banyak mengingat nikmat-nikmatnya. Apa yang akan terjadi dengan tidak sadarnya kita akan nikmat Allah itu? Betapa besarnya manfaatnya bagi kita, tapi tidak kita sadari. Bukan tidak mengetahui, tidak kita sadari. Maka makna daripada malam ya'rif di sini itu adalah peringatan dari Syekh Ibnu Athaillah untuk murid-murid, untuk kita semua, supaya banyak memperhatikan, banyak tafakur akan nikmat-nikmatnya Allah. Karena bersyukur kepada Allah adalah bagian daripada ibadah yang sangat luar biasa. Ajirnya atau pahalanya, kalau kita bicara pahala. Maka untuk mengenalkan nikmatnya yang besar itu, Allah arrafaha biwujudi fiqdaniha, mengadakan atau diwujudkannya, ditiadakannya nikmat itu, diambil kenikmatannya
baru merasakan bahwa itulah nikmat dari Allah. Ini peringatan bagi orang-orang mukmin. Kalau yang tidak mukmin, niscaya tidak masuk di dalam rantaian ini. Ini tujuannya untuk kita semua yang katanya beriman kepada Allah, tapi kebanyakan tidak betul-betul mengimani, tidak betul-betul meyakini, menekad-nekadkan yang seharusnya ditekadkan supaya membentuk kesempurnaan iman. Contoh di dalam bab syahadat saja. Jangan kita biasakan dengan mengikuti umum. Syahadat syariat ya cukup asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pelaksanaannya seperti apa? Maka timbullah daripada ahli hakikat akan adanya daripada rukun-rukun syahadat itu. Pernah belum kita mengerti? Pernah belum kita mengenal itu? Itulah cara melaksanakan syahadat sebagai pengakuan kita, meyakini akan keesaan Allah. Supaya kita sadar betapa masih jauhnya kita ini. Untuk masuk dalam kategori kesempurnaan iman masih jauh. Jadi bagi orang-orang khusus yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, yang hatinya dihadapkan kepadanya, maka timbullah kesadaran bahwasanya kenyataan yang ada di dalam. Sementara ini yang kita lakukan ternyata baru sekadar kulit ari, belum sampai ke dalam isi, sehingga kita tidak mengenal hakikat daripada syahadat. Ini perlu bicara syahadat kita. Nah, itu adalah pungkasan daripada ibadah. Bisa melaksanakan daripada syahadat itu sendiri. Ini contoh. Karena dari situlah nanti akan terbuka. Kita akan mengenal betapa agungnya nikmat Allah ini yang Allah wujudkan kepada kita. Tanpa kita minta, Allah sudah wujudkan beserta kebutuhan-kebutuhannya. Kita hanya sebatas ikhtiar dan ikhtiar. Tapi Allah lah yang mengadakan. Nanti akan mengerti jika kita sudah mengerti tentang arti daripada syahadat. Contoh Bapak katakan, buka satu alinea. Kita bicara tentang syahadat thariqah. Tadi kalau syahadat syariat itu di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan secara lisan. Lalu masuk ke dalam untuk meningkatkan keimanan, masuk ke dalam syariat thariqah, syahadat thariqah. Apa? Berbicaranya hati, menekadkannya hati, meyakinkannya hati. Kalau dilafadzkan, lafadznya begini kurang lebih. La ma'buda illallah. Kata hati, tidak ada yang kusembah kecuali Engkau ya Allah. Kata hati, hal tingkahnya hati.
berkata kepada Allah. Ini namanya syahadat tarekah. Jadi saat kita bersyariat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya aku menyembah hanyalah kepadamu. Di saat itu berlaku, bagaimana hati kita dalam kondisi apa? Nah, ini perjalanan nyata ukuran kita ketika berhadapan dengan Allah. Sudahkah kita berhadapan dengannya? Ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah di dalam sholat, lalu hati kita menyatakan la ma'buda illallah, tidak ada sesuatu yang disembah kecuali Allah, kecuali dirimu ya Allah. Tapi dalam sholat kita jadikan munajat, kita berbisik, kita bercurhat kepadanya, supaya kita terasa betul-betul kita munajat, kita mi'raj, kita yarhalu ilallah, supaya mengerti, supaya terasa perjalanan sholat kita. Bapak batasi aja dulu sampai belajar mengenal syahadat tarekah. Karena kalau orang la ma'buda illallah itu maknanya apa? La ilaha illallah la ma'buda. Mereka hanya mengenal tulisannya, kebanyakan, tapi tidak mengenal prakteknya. Itu adalah makna syahadat tarekah. Artinya menambah ke dalam hatilah yang bergerak, hatilah yang berbicara. Kalau sudah hati berbicara, insya Allah mengerti kondisinya dia dalam apa, dengan siapa dia berhadapan, kita berhadapan. Nah, ini syahadat baru, belum menempuh rukun tauhid, syarat tauhid. Supaya terasa masih jauh kita mengenal sesungguhnya agama yang mulia ini. Masih batas kulit ari, belum masuk ke dalamnya. Dan itu kita akui. Karena Bapak sering mengatakan banyak bersandar kepada Allah atas ketidakmampuan kita, ketidakmengertian kita, sandarkan kepada Allah supaya kita mendapatkan petunjuknya terus menerus, supaya selalu mendapatkan bantuan dari Allah terus menerus, terutama nur-nurnya untuk menerangi hati kita saat kita beribadah kepada Allah. Inilah sedikit pengenalan tentang syahadat yang sesungguhnya. Syahadat itu ada dua, syahadat syariat, ada syahadat batin. Syahadat batin dibagi, ada syahadat tarekah, syahadat hakikat, syahadat ma'rifat. Nah, ini baru syahadat tarekah. Syahadat hakikatnya ya, seperti apa? Sampai pada syahadat ma'rifat, itulah ujung-ujungnya. Betul-betul kita disebut bisa penyaksian kepada Allah dengan sesungguhnya bersaksi. Tapi itu makomnya
sangat dalam, sangat tinggi, tapi tidaklah mudah bagi ukuran kita, tetapi tidak susah bagi Allah. Kalau ia berkehendak, siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah, dalam waktu yang singkat bisa mengerti, bisa mengenal. Al-Quran sudah mengemas itu kan. Nabi Khidir bagaimana Nabi Musa diminta oleh Allah untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir yang tanpa kitab langsung dari Allah. Sejarah para aulia banyak yang tidak masuk akal, yang tidak sesuai, dinyatakan tidak sesuai dengan syariat banyak. Para aulia-aulia yang masduk begitu sepintas, padahal dulunya ya orang dikenal orang ahli maksiat, tapi dalam waktu yang singkat Allah bisa membalikan begitu. Artinya apa? Kita tidak usah peduli dengan amalnya kita, sedikit atau banyaknya, yang penting istiqomah, selalu istiqomah, walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Karena itu adalah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada istiqomah, itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karomah. Ya tidak perlu menjangkau ke sana. Kalau untuk mencapai makom itu kita harus begini-begini. Wallahu a'lam. Untuk apa kalau kita beribadah sampai berpuasa nahar siang dari hari ke hari dengan sekian tahun dengan tujuan menjadi aulia, kan gugur mak. Bukan pada tujuan yang sesungguhnya, bukan pada penghambaan yang sebenarnya. Kalau kita punya ibadah tujuan ingin menjadi wali, ingin menjadi ulama yang tenar, maka gugurlah untuk akhiratnya. Ia dapati titel dunia saja, banyak dikenal orang, terkenal di mana-mana, bangga, akhirnya mengandalkan amal perbuatannya, saya berhasil. Pengakuan timbul, dipenuhi oleh pengakuan, dan pengakuan rusak tidak terasa di dalam hatinya. Banyak yang demikian sudah. Dan juga mereka banyak mengajarkan kepada orang-orang begitu. Ya, tambah banyak orang yang diajarkan, ya begitu juga mengikuti. Artinya membangga-banggakan gurunya, dirinya tidak mau berusaha. Ini kebanyakan. Aku tuh muridnya ya. Aku muridnya ini. Dia dikenal banyak orang, ulama besar. Hanya bisa membangga-banggakan, tapi tidak mau mengikuti jejak yang haknya. Ini orang terbentur kepada syariat saja, begitu akhirnya. Ya. Nah, ini penjelasan yang minggu yang kemarin. Mari kita kembali untuk mengenalkan nikmatnya Allah yang Allah wujudkan, yang tanpa kita minta kembali kepada itu. Diwujudkannya kita di alam dunia ini tanpa kita minta. Itulah nikmat besarnya. Kita dihidupkan dalam kondisi yang sempurna. Makanya di alam dunia ini banyak yang menjadi ibroh, gambaran-gambaran. Banyak orang yang tidak sempurna di dalam bentuk fisiknya, itu untuk kadar ukuran kita. Kalau kita dikasih satu kaki kayak apa, banyak yang ngesot, banyak yang pakai itu aja sudah, harusnya kita berpikir ke arah itu. Tapi kadang-kadang tidak diperdulikan, kayak itu dilewatkan saja.
nikmat Allah yang begini sempurna dilewatkan begitu aja. Jadi hari-hari kita membawa kekufuran dan kekufuran. Tebalnya dosa itulah yang menjauhkan kita dari Allah. Kita tidak mengenal bersamanya. Kita tidak merasakan kita bersamanya. Kita tidak mengerti kita di hadapan selalu dengannya. Karena tebalnya aneka ragam syahwat dunia yang bertumpuk-tumpuk menyelimuti hatinya. Kalau mengerti betul-betul itu adalah obat bagi kita. Itulah hakikat daripada Al-Quran yang sesungguhnya. Ingat kepada Allah. Itu adalah Al-Quran. Kenapa? Aqimis sholata lizikri. Tujuannya sholat untuk mengingat Allah. Artinya mengingat Allah itulah sumbernya Al-Quran. Itu sebagian maknanya begitu. Lanjutkan kepada bab yang selanjutnya. Malam ya'rif qadra ni'ami biwijdaniha arafaha. Di sini tulisannya inilah. Jika orang yang tidak mengenal, tidak peduli dengan nikmatnya Allah, maka Allah akan mengertikan, memberitahukan supaya mengenal, mengerti betapa agungnya nikmat Allah. Apa ditiadakannya nikmat itu. Mata dua sempurna, setelah satu tertutup baru merasakan betapa luar biasanya karunia penglihatan ini. Belum juga mengerti dua mata Allah ambil penglihatannya, coba kayak apa? Poro-poro kenal apa, tahu manggar. Kondisi begini ya sudah. Apa ya, karena sekarang sudah di lockdown dulu kan matanya. Sudah. Artinya menyesal. Tadinya iya menyesal. Tapi itu mungkin yang terbaik dari Allah. Kadang-kadang begitu. Setelah ditiadakan, diambilnya nikmat itu baru sadar. Lalu telinganya banyak diperdengarkan dengan apa, kepada yang kebaikan. Dulu tidak sadar ketika matanya normal, boro-boro baca Quran, malas itu. Tapi setelah itu diambil sadar. Ya Allah, iya, ternyata bola mata ini hanyalah sebuah syariat. Kita hanyalah diperlihatkan. Ada yang matanya kayaknya melihat tapi tidak melihat, itu banyak orang-orang terabum apa-apa itu. Itu diambil penglihatannya. Mending kalau tuli mending, ya Bin. Kalau tuli mending, Bin makan apa? Gampar ya. Kalau pendengaran mending begitu, paling ya bolot saja begitu. Suruh makan tidur. Nah ini kalau yang penting-penting ini, yang sangat vital, penglihatan, terus tangan yang untuk bekerja, sudahlah kita banyak ibrah begitu. Banyak bila ini orang yang tidak punya tangan, kayak apa mereka itu? Tapi Allah memberikan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya. Ada juga kreativitas yang mereka lakukan, yang kadang-kadang melebihi daripada orang yang sempurna. Artinya menunjukkan apa? Betapa malasnya kita. Kadang-kadang begitu. Ada orang tidak dikasih tangan, diambil rumah tangannya, tapi mampu berkarya melebihi daripada kita. Ada orang yang matanya buta, banyak menghafal, banyak.
menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia lain banyak. Harusnya kita malu kepada diri kita sendiri. Banyak kemalasan kita, banyak ditumpaki, banyak terlalu kalah oleh nafsu kita sendiri gitu. Maksudnya begitu, mengenal nikmat-nikmatnya Allah yang begitu luar biasa. Tapi apa nikmat hidup ini? Setelah nikmat hidup baru kita lari kepada nikmat iman dan Islamnya, itu yang sangat luar biasa. Karena miliaran manusia di alam dunia ini dipilih oleh Allah, dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Dari ya ayyuhalladzina amanu dipilih lagi menjadi ahli muttaqin, ahli sholihin, dan begitu. Banyak orang beriman tapi tidak muttaqin. Banyak orang beriman, ngaku iman, tapi tidak masuk dalam ahli sholihin, yang masuk dalam ahli muqarrabin. Banyak sekali. Kalau ingin masuk ke dalam makom-makom yang dimuliakan oleh Allah, ya harus bagaimanalah kita ini sebelum kita dikeluarkan di alam dunia ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sudah. La tudhiska wariduka ni'ami anil qiyami bi hukuki syukurika fa inna zalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. La tudhiska, jangan bingung atas diri kita, pada kita. La tudhiska, kita jangan bingung. Maksudnya jangan di luar sampai tidak sadar itu. Waridatun ni'ami, karena beberapa yang datang atas beberapa nikmat yang mendatangi kita. Jangan bingung ya. Bila tatkala datang beberapa nikmat yang bertubi-tubi, kadang-kadang begitu. Banyaknya nikmat yang Allah datangkan kepada kita, tetapi kita bingung. Artinya bingung, lepas kontrol. Karena kadar wadah spiritualitas kita sangatlah dangkal. Ketika datang nikmat Allah yang berlimpah-limpah, itu tidak menjadikan kita bertambah syukur kepada Allah, tetapi malah kacau, bingung. Itu menunjukkan fa inna zalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Maka sesungguhnya kebingungan itu dari perkara min wujudi qadrika, manusia melorot, artinya merosot dari adanya pangkat atau makomnya kita di hadapan Allah. Kita dikasih nikmat oleh Allah yang berlimpah-limpah. Dulu minta rezeki yang banyak, begitu dikasih bukan bertambah naik imannya, hancur malah. Ini umum. Banyak menimpa orang-orang yang selalu mengajari Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, ya Allah. Kau Maha tahu ya Allah. Ini lagi zamannya lockdown ya Allah. Zamannya corona. Aduh.
begitu nemu sesuatu nggak ingat, langsung dengan rezeki yang berlimpah itu dalam hitungan 1 bulan atau mobil. Dulunya berjanji kepada Allah, kalau nanti berhasil cita-citanya, apa yang diharapkannya, dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu orang yang kebanyakan mengajari Allah ketika ia berdoa, tidak mengerti tata caranya berdoa. Nah, di hadis kursi itu ada, jangan pernah kau mengajari aku, karena aku lebih tahu apa yang terbaik untukmu dariku. Ya, kan orang berdoa kan mintanya kan rezeki terus. Nah, sesuatu yang demikian ya jangan sampai kena corona. Tidak apa-apa, asal cara memohonnya itu dengan adab. La tudhishka waridatun ni'ami, janganlah kebingungan dirimu atas apa beberapa yang datang, nikmat-nikmat yang datang dari Allah, yang datang kepada kita. Artinya anil qiyam itu menjumenengi, menempati rezeki itu kepada kita, berlimpah ruah. Kadang begitu kan, dicobanya begitu kering, wes panik, pikiran kacau, Allah pun hilang. Dikasih banyak ya hilang, Allah tidak ada. Dikasih menderita. Harusnya di saat Covid dan Basit itulah kita mengerti kan. Nah, ini untuk ada ukuran orang-orang yang betul-betul mengimani, belajar menambah iman kepada Allah. Di saat Covid dulu, di saat kita sempit, jadikanlah landasan, hamparan terdamparnya kita di pangkuannya Allah. Menangis, memohon, meminta, mengucap namanya, mengeluarkan isi, menampakkan kehinaan kita di hadapan Allah. Betul kita merasa butuh kepadanya. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang sesat di dunia ini. Kenapa? Ketika itu terjadi, Allah membalikkan menjadi basit, menjadi kejembaran, keluasan rezekinya itu. Pengakuannya timbul pengakuannya, perasaannya itu dari kita, usaha kita, ikhtiar kita. Benar syariatnya ikhtiar, tapi rezeki itu datangnya dari mana? Ini orang-orang yang jangan sampai terjadi kepada kita di saat dimana Allah membasitkan, menjembarkan, meluaskan rezekinya. Bertambahnya kita menghadap kepada Allah, merasa takut jikalau rezeki ini membawa kita ke dalam kawah yang penuh dosa. Sebaca ada tidak percaya, ada tidak berpegang teguh kepada hukum, tidak takut kepada Allah, banyaknya rezeki tambah kufur. Karena merasa itu darinya. Karena kurangnya kita muraqabah, cara mengimani, cara merasakan bagaimana antara interaksi kita dengan diri kita. Bahwa akal pikiran ini
bisa berpikir semata-mata nurnya Allah. Karena kan akal kita banyak ditidurkan dulu. Ini sudah Bapak berkata sering berkali-kali ngomong begini. Akal kita ini banyak ditidurkan, dibangunkan dikala dihadapkan dengan masalah, baru akal itu berpikir. Nah, di saat kita kesulitan, apa yang kita inginkan dari kesulitan itu? Ini bagi orang-orang yang suluk, yang menggapai keimanan kepada Allah, baru sadar ketidakmampuan kita, keterbatasan kebodohan kita. Ternyata tidak ada kepintaran sedikit pun, setetes pun di dalam diri kita. Itu hanyalah nurnya Allah, ilmunya Allah. Karena manusia itu betul-betul tidak pinter, hanya dipinterkan, dimengertikan. Mengetahui adalah sifat wajibnya Allah. Bodoh adalah sifat tetapnya makhluk. Ketika kita mengerti, itu adalah hidayah dari Allah. Cuma sayangnya begitu, ketika terbuka jalan itu, ini sudah seakan-akan dirinya, Allahnya terlupakan. Harusnya begitu sadar, dia mengerti, dikasih jalan, solusinya Allah dahulukan. Alhamdulillah ya Allah, tanpa hidayahmu hamba tak mengerti sedikit pun. Nah, ciri-ciri orang yang tidak mengenal hakikat, merasa dirinya keakuan segala-galanya karena kita. Itulah nafsu. Pengakuan nafsu itu mengaku-ngaku terus ya. Bahkan punya orang pun diaku-aku. Oh, dulu aku punya murid, aku yang ngajarin dong. Dia pinter, aku yang ngajarin. Dia sukses, aku belajar sama aku. Allah nyahil. Orang dia sendiri aja dulunya apa kok, hanya setetes air mengaku aja. Ya Allah, begitulah sudah. Mungkin Allah kan banyak begitu. Ya, teruskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan bingung ketika datangnya rezeki yang berlimpah, tambahlah rasa syukur itu. Hadapkan terus, begitu datang lagi tamu itu dalam bentuk basi, melimpahnya rezeki ya. Makanya diadakan kita begini, mungkin itu menambahkan nikmatnya nantian begitu. Alhamdulillah sudah lewat katanya, lewat, tahu apanya yang lewat, coronanya tak kemana, orang belum kelihatan sedikit pun ya. Coronanya lewat ya. Dibuka lagi, sudah nggak lockdown begitu ya. Itu pun ya, wujud itu memang dari Allah. Kejembaran itu datang dari Allah. Jadi kalau kita lihat dohirianya, kita terbatas penglihatan kita. Kan kita pandang ini dia semuanya, jangan lepas dari takdirnya Allah. Nikmat kita. Makanya melihat situasi yang begini, sudahlah, apa adanya gitu aja kita hadapi begitu. Atau buatnya begitu ya, hari-harian ya udah apa adanya, ya sudah begitu, apa lagi. Yang penting insya Allah nanti lambatan kalau kita tetap mensyukuri. Ya begitu tadi kamu, ada yang lebih parah daripada kita, itu bagus, itu perbandingan. Tapi kita semuanya hadapkan kepada Allah juga langsung truk. Ya Allah, alhamdulillah. Ini ternyata masih ada yang jauh lebih parah dari kami. Tetapi kesempitan ini adalah untuk menghadapkan hatiku kepadamu. Nah, harusnya begitu. Namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah, itu cara yang terbaik kita dapatkan kepada markasnya. Wala musannif rahimahullah, lanjutkan lagi sedikit lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayat.
tamakun khulawatil hawa minal qalbi huwal mudahil itu, bahwasanya mapannya, kuatnya lah begitu. Tamakan itu, tamakun itu kuat, berdiam artinya, bercokol, mengakarnya halawatil hawa, rasa manisnya kesenangan nafsu, minal qalbi, dari hati, huwa, bahwasanya rasa manis itu da'in aidoli, penyakit yang susah obatnya, kesenangan nafsu yang sudah mengakar. Dan begitu nikmatnya merasakan kebiasaan itu, susah obatnya, susah. Apa penyakitnya? Banyak hawa nafsu itu banyak sudah. Kebiasaan buruk yang biasa dilakukan itu susah ditinggalkan. Di halawal hawa itu rasa nikmat, rasa enak menghadapi apa yang menjadi kesenangan nafsu. Artinya kesenangan nafsu itu jika sudah mengakar di dalam hati, susah betul obatnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk ya nanti juga kita merasakan. Ini jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Kebiasaan-kebiasaan kita yang susah untuk diobati itu apa? Kita sendiri yang mengetahui penyakitnya itu, dengan urusannya mau tidak mengobatinya gitu. Makanya layak rujus syahwat, tidak mengeluarkan syahwat terhadap syahwat, tidak mau keluar dari syahwatnya, min qalbi, dari hati. Nah ini obatnya, illa khaufa, kecuali takut. La yakhruju syahwata min qalbi, tidak bisa keluar, atau tidak mau mengeluarkan syahwat itu dari hatinya, kecuali illa khauf, muz'izun aw syaqqun muqlikun. Ya, tambah hilang tulisannya ini. Sini terbatas betul. Ya udah. Jadi ini sambungannya dari tadi ya, tamakunu halawatil hawa, tentang rasa manis kebiasaan, rasa manisnya nafsu kita dalam kebiasaan merasakan nikmatnya yang dirasakan oleh hawa nafsu. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang lama, sudah mentradisi, susah dibedolnya. Coba aja lah. Yang jelas-jelas, yang nyata-nyata saja. Hilangkan kesenangan-kesenangan yang biasa dilakukan, ya, judi dan lain sebagainya itu contoh kasar saja. Kalau kita lari kepada tentang suluk, bukan itu aja. Kan kalau sudah berbicaranya rasa halawah, halawatun nafsi itu adanya di sini sudah. Kalau judi itu dohiriyah,
Tapi karena timbulnya bisa menimbulkan nikmatnya nafsu dalam melaksanakan perbuatan maksiat itu, menjadikan kebiasaan yang tidak pernah berhenti, maka susah dihentikan. Kadang-kadang susah juga dipaksa, itu yang namanya togel sampai mengarang-arang. Wah, ya kan? Padahal fiktif-fiktif aja begitu. Tapi kan nikmat begitu. Orang judi itu enak. Ada yang dinikmati. Ya nikmat itu ya. Dan itu adalah kesenangan nafsunya. Terus apa lagi? Ya banyak lah ya, tidak terhitung. Yang penting kita sendiri, kebiasaan buruk kita apa, itu disebut halawatun nafsu. Susah kalau sudah mengakar. Obatnya kecuali illa khaufun muj'izun aw syauqun muqlikun, kecuali takut, rasa takut kepada Allah, muj'izun, yang merontokkan kesenangan nafsu itu. Kalau sudah diceritakan, itu pun kalau ada hidayah dari Allah. Kamu sudah, jangan banyak kebiasaan begitu. Kamu nggak tahu lah, umurmu sudah berapa. Kamu itu mau, ketika hidayah dari Allah, lalu ia mau berontak. Artinya mau berontak dulu dari nafsu itu, supaya nur Allah tidak kembali kepada asal turunnya. Nurnya Allah pun demikian, mau masuk ketika hati itu siap menerima. Artinya memohon, di dalam keadaan memohon kita kepada Allah. Kan kita dalam keadaan maksiat, ya wallahu a'lam akan masuk menolong kita. Makanya kita berontak, ada usaha, ada himmah. Ingin merubah kebiasaan, tapi susah betul, ya Allah tolonglah Allah. Niat ada niat ingin berontak. Yang penting ada niat dulu, insya Allah ketemu hidayah itu. Susah ya pikir. Iya, tinggal sendiri aja. Iya, tuh ayam pengenan temen, buang-buang kebiasaannya angel. Orang nggak biasa bangun malam susah, sakit. Itu umpamanya gitu. Mau membiasakan lah, supaya jadi makanan roh, buka Quran malam hari, baca sholawat, itu kan musuh-musuhnya nafsu. Susah betul. Tapi dikala duduk melamun merenung ingin seperti itu, tapi tidak ada usaha, sama juga bohong. Makanya mau, yang penting mau berontak, tetapi tumbuh rasa takut dulu kepada Allah. Rasa takut itulah, makanya Bapak katakan bahwa apa namanya ruqyah yang paling jitu, paling baik meruqyah orang itu ya adalah tobat kepada Allah. Untuk mengobati penyakit jiwanya. Punya kebanyakan jinnya, panas kebanyakan jin, mikirin kekayaan orang terus. Lihat tetangga lagi, waduh gerem, banyak hitung-hitung punya orang itu, nasi kemarin habis beli ruko, datang lagi motor baru, waduh si motornya diteliti lagi. Ya gimana ada kemasukan jin ya. Lama-lama pusing ya. Terulang lagi kata-kata ini kan gitu. Tangga sebelah kanan dulu ya. Wih alhamdulillah apa ngerehab rumahnya dibangun. Vertigonya sebelah kanan pusing ini.
sebelah kanan belum sembuh, sebelah kiri dapat kendaraan baru tambah pusing lagi. Waduh, akhirnya apa? Panggil ustaz suruh rupiah. Bisa ke rumah sakit loh, gejalanya nggak normal-normal aja ini. Walaupun kemasukan jin. Aduh, yang rupiah sama-sama kesurupan lagi. Nah, ini kan begitu. Ini jinnya nyangkut ya, di usus. Tapi itulah penyakit jiwa. Ya, salah pengertian kadang-kadang orang begitu, itu yang luar ke RSJ itu penyakit itu. Bukan, kali itu sudah bebas itu. Mau ketawa ya ketawa terus, enak sudah. Yang penyakit jiwa itu yang menimpa orang yang waras itu. Itu gangguan jiwanya itu dari nafsunya kita sendiri. Kalau mereka sudah bebas, sudah tidak mengenal cobaan lagi, sudah senangnya nangis terus, ketawa ya ketawa terus, sudah nggak ada sarafnya sudah putus. Ya, penyakit jiwa itu kita lah yang banyak serang penyakit jiwa itu. Dengan keadaan seperti ini panik, waduh takut diserang corona, waduh macam-macam. Ya, sama juga penyakit jiwa, bayangannya kadang-kadang berlebihan begitu sampai tidak bisa tidur, kasihan begitu. Nah, ini tapi itu tidak menyangkut yang terlalu parah. Yang parah adalah penyakit jiwa iri, hasut, dengki yang perlu diobati. Kadang-kadang orang menghayal, itu nikmat, itu kesenangan nafsu juga. Susah juga kadang-kadang obatnya. Karena melamun itu lebih mendahului daripada kenyataan. Kadang-kadang perahu sudah ngayalnya letna. Belum kopral sudah jadi kopral. Hebat ya, itu orang ngayal, enak. Aduh, sekian tahun lagi kopral nanti ya. Taufik ada istrinya 3, di hutan itu 1. Masya Allah. Itu terus ngayal sampai nggak sadar, komandannya lewat nggak sadar, nggak tahu-tahu diselang. lagi jaga pos ya, ngayal enak betul, nikmat sampai melambung tinggi. Itu memang penyakitnya tulul amal, itu panjang angan-angan. Itu penyakit batin yang susah obatnya juga, yang banyak membuang waktu kita menjadi mubadir. Allah mengatakan innal mubadirina karena ikhwana sayatin. Artinya waktu-waktu kita banyak menjadi mubadir. Karena mubadir lepas dari Allah, maka waktu itu dipakai oleh setan. Itu maknanya. Karena jauhnya ingat kita kepada Allah dari waktu ke waktu, maka waktu lenggang itu dipakai, dimanfaatkan untuk membisiki nafsu. Terus berhayal, enaknya, masalah enak itu, apa yang enak? Waduh. Nah itu, tapi itu adalah kenikmatan halawatun nafsu. Obatnya ya kita berontak. Jangan membiasakan begitu terus-terusan. Kita sadar. Qala musannif rahimahullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tadi gitu ya. Dalam bab syahadat saja kita masih banyak belum mengenal begitu masih dangkalnya pengertian kita dalam agama kita sendiri. Nah, ini tidak merasakan betapa bagaimana nikmatnya Islam, bagaimana nikmatnya iman. Kita belum begitu merasakan samrohnya. Kenapa? Ya karena tidak merasakan, tidak mau merokobai itu, tidak mau menjiwai. Merokobai maknanya menjiwai. Bagaimana Allah ini menciptakan ini untuk kita. Bahwa kita telah dimuliakan oleh Allah dari makhluk selain makhluk, daripada makhluk yang lain. Tujuannya untuk apa? Sebagai khalifah,
Lalu khalifah itu tugasnya seperti apa? Sementara ini kan sampean kenal bahwa sifat wajib 4 itu adanya di Rasul, bukan itu. Itu adalah ketentuan wajibnya kepada kita juga. Yang mana Rasul di situ apa? Utusan. Nah, kita utusan Allah bukan di alam dunia ini, tapi bukan nabi. Bukan pangkatnya nabi, bukan pangkatnya Rasul. Tetapi kita ini juga adalah diutus, diadakan oleh Allah sebagai khalifah bumi dengan wajib atas 4 awak-awak itu, 4 kewajiban itu. Ya kita harus sidik, kita harus amanah, kita harus tabligh, kita harus fatonah. Terus pelaksanaan sidik seperti apa, pelaksanaan amanah seperti apa, tabligh itu kayak apa, fatonah kayak apa, itulah ilmu hakikat berbicara yang jauh masuk ke dalam, yang tidak bisa dijangkau oleh syariat umumnya. Sidik itu maknanya benar. Apanya yang benar? Benar akan apa? Amanah itu apa? Kalau mengerti begitu. Kalau belum nyampe nanti disampaikan, ya. Kita ini wajib memegang 4 perkara itu. Jadi khalifatul ardi. Bisa amanah. Amanah itu adalah ilmunya Allah maknanya. Amanah itu ilmunya Allah. Tabligh itu apa? Menyampaikan keinginan Allah. Apa yang disampaikan yang dikehendaki oleh Allah? Kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Keinginan Allah itu apa? Itu mana tabligh itu? Semuanya kita ini tabligh. Berkewajiban bertabligh juga. Punya tabligh itu mubalik. Itu pelaksanaannya, proses penyampaiannya, dia seorang mubalik, tukang nyampaikan. Ya apa gitu? Sebagai orang mukmin tidak juga menyampaikan itu pada kedua atau kepada yang lain, orang berkewajiban kita ini. Gitu. Ya. Masya Allah, begitu masih banyak. Malam hari ini berapa menit sudah ini? 1 jam lebih kita berbicara tentang pengenalan sedikit mengenai syahadat. Tadi telah kita singgung akan arti syahadat yang sesungguhnya. Janganlah sebatas kita selalu terbentur sudah mengenal, berbicara asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, lalu sudah. Yang dituntut oleh Allah itu adalah pelaksanaan daripada syahadat kita kepadanya, kepada Rasul seperti apa. Itu yang akan jadi tuntutan nanti. Kalau kamu betul-betul mengamali syahadat kepada Allah, apa bukti kaifiyah cara melaksanakannya seperti apa? Masuk ke dalam lagi syahadat hakikat, apa tingkahnya, apa yang berjalan sampai kepada syahadat ma'rifatnya, itu ujungnya sudah syahadat, baru sudah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar. Itu awal babak pertama. Allah menjadikan kita dipilih menjadi orang-orang yang muslim, yang orang-orang yang beriman. Tinggal kita melanjutkan supaya mendapatkan samroh, buahnya daripada syahadat itu. Bagaimana caranya? Waktu masih panjang, waktu masih luas untuk menggapai semuanya itu. Tidak ada alasan. Kalau betul-betul berniat mengenali diri kita, supaya kita mengenal kepada Allah, supaya kita tahu kedudukan
maka kita di hadapan Allah seperti apa, janganlah pernah bosan sedikit pun. Itu adalah fardu ain, kewajiban bagi semua muslim, semua mukmin. Malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.